Puji nama Tuhan. Saat ini saya akan menjelaskan tentang materi pelayanan para malaikat. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan nama kelompok saya, itu pertama Alfa Makasunggal, Susanti Wongkar, dan Grace Hapudi. Dan saat ini saya akan menjelaskan tentang pelayanan para malaikat. Yang kita tahu pelayanan malaikat itu yang pertama yaitu dimana dalam hubungan dengan Allah. Dalam hubungan dengan Allah ini yaitu dalam pelayanan para malaikat dalam hubungan Allah, yang pertama memuji Allah dan menyembah Allah, dan yang kedua melayani Allah, dan yang ketiga menjadi alat untuk melaksanakan hukum-hukum Allah. Dan selanjutnya pelayanan kedua dari para malaikat yaitu dalam hubungannya dengan zaman baru. Yang pertama terlibat dalam memberikan hukum Taurat, bisa baca dalam Galatia 3 ayat 19 dan Ibrani 2 ayat 2. Dan yang kedua, mereka aktif pada saat kedatangan Kristus yang pertama. Maksudnya bahwa mereka akan aktif di saat kedatangan Tuhan Yesus ke surga. Atau bisa baca juga di dalam Matius 1 ayat 20 dan Matius 4 ayat 11. Dan yang ketiga, mereka aktif selama tahun-tahun pemulaan gereja. Dan yang ketiga, mereka akan terlibat dalam kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita bisa baca juga dalam Matius 25 ayat 31 dan 1 Tesalonika 4 ayat 1. Dan yang ketiga tentang pelayanan para malaikat yaitu dalam hubungannya dengan Kristus di dunia. Yaitu yang pertama menubuatkan kelahiran Kristus, memperingatkan Yusuf untuk menghindar dari kemarahan Herodes. Yang ketiga membimbing Yusuf untuk kembali ke Israel setelah Herodes mati. Dan yang keempat melayani Yesus di padang gurun dan di taman Getsemani. Dan yang keempat pelayanan dari para malaikat yaitu berkaitan dengan kebangkitan Kristus. Yang pertama menggulingkan batu dari kubur, bisa baca dalam Matius 28 ayat 1 sampai 2. Dan yang kedua memberitakan kebangkitan Kristus, Matius 28 ayat 5 sampai 6, Lukas 24 ayat 5 sampai 7. Dan yang terakhir tiga hadir saat Kristus naik. Dan yang kelima yaitu pelayanan para malaikat pada kedatangan Kristus yang kedua kali, pada saat yang yaitu pertama pada saat pengangkatan gereja, 1 Tesalonika 4 ayat 16, dan yang kedua menyertai Kristus pada saat kedatangan yang kedua, Matius 25 ayat 31 dan 2 Tesalonika 1 ayat 7. Dan dimana pelayanan Kristus juga yang keenam yaitu dalam hubungan dengan bangsa-bangsa di dunia. Yang pertama melindungi bangsa Israel, yang kedua menjaga pemimpin bangsa-bangsa lain, Daniel 4 ayat 17 dan Daniel 10 ayat 21, Daniel 11 ayat 1. Dan yang ketujuh pelayanan para malaikat dalam hubungannya dengan orang-orang fasik. Yang pertama memberitahukan hukuman yang akan datang, dan yang kedua memberikan hukuman kepada orang-orang fasik, Kisah Para Rasul 12 ayat 23, Wahyu 13 ayat 39. Dan yang ketiga memisahkan orang fasik dan orang benar. Dan yang ketujuh pelayanan para malaikat dalam hubungannya dengan gereja, menolong orang-orang percaya, mengungkapkan arti kebenaran yang berfaedah bagi gereja, dan Daniel 7 ayat 15-27, dan membawa jawaban atas doa. Dan yang terakhir menolong dalam memenangkan orang bagi Kristus. Dan yang terakhir dari pelayanan para malaikat dalam hubungannya dengan gereja, memperhatikan keadaan pekerjaan dan penderitaan orang percaya, memberi dorongan dan atau menguatkan hati orang percaya sewaktu yang hadapi bahaya. Yang ketiga memelihara orang benar pada kematiannya. Dalam ini adalah kejatuhan malaikat. Kejatuhan malaikat ini dasar Alkitab Yesaya 14 ayat 12-15 dan
di mana kejatuhan malaikat juga dalam dasar Alkitab Lukas 10 ayat 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit, sepertiga malaikat bergabung dalam pemberontakan." Wahyu 12 ayat 3-4 dan 9. Dan kejatuhan malaikat dalam waktu kejatuhan. Iblis jatuh sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa di Taman Eden. Biarlah materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.